Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kalian boleh panggil kakak dengan nama Kak Tata. Hari ini kita akan belajar tentang tolong-menolong di sekitar lingkungan kita. Mari kita belajar bersama-sama. Apakah kalian siap? Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu tolong-menolong? Tolong-menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya. Tolong-menolong adalah kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh sesama teman, orang tua, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari tolong-menolong, kalian tahu nggak sih tujuan dari tolong-menolong? Tujuan dari kegiatan tolong-menolong adalah kita dapat mempererat persaudaraan antar teman, dan selain itu, dengan tolong-menolong, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Contoh tolong-menolong di sekolah. Kali ini kita akan belajar tentang sikap tolong-menolong tanpa membeda-bedakan teman. Ada apa aja sih contoh-contoh sikap tolong-menolong tanpa membeda-bedakan teman? Contoh sikap saling membantu tanpa membeda-bedakan teman yaitu: pertama, membantu piket membersihkan kelas bersama. Kedua, membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Ketiga, menolong teman yang terjatuh atau terluka. Keempat, menyenguk dan membantu teman yang sakit. Dengan saling membantu tanpa membeda-bedakan, kita bisa menciptakan persahabatan yang kuat, toleransi, dan kebahagiaan. Mari terapkan sikap ini mulai sekarang. Di lingkungan masyarakat, tolong-menolong juga penting ya. Contohnya, ketika kita melihat orang yang butuh bantuan untuk menyeberang jalan seperti nenek-nenek atau kakek-kakek, kita bisa membantu menuntunnya agar aman sampai ke seberang jalan dengan selamat. Lalu, apabila kita melihat petugas kebersihan lingkungan, kita bisa menolong dengan mengambil sampah yang berserakan agar meringankan pekerjaannya. Selain itu, saat kita melihat seseorang yang terjatuh atau dalam musibah, kita harus memiliki sikap peduli dan empati dengan menolong mereka tanpa membedakan usia. Dengan melakukan hal-hal baik, kita bisa mempererat hubungan di antara lingkungan masyarakat. Nah adik-adik, jangan hanya tolong-menolong di luar lingkungan rumah saja. Tapi sebagai seorang anak, tugas utama yang harus dilakukan ialah menolong dan membantu kegiatan orang tua di rumah. Contoh menolong dan membantu orang tua yang dapat kita lakukan seperti membantu membersihkan rumah. Dengan turut membantu orang tua membersihkan rumah, kita dapat mempercepat membuat rumah menjadi bersih. Contoh lainnya yaitu membantu ibu memasak. Kita dapat belajar hal baru serta meningkatkan kreativitas yang kita miliki. Adapun contoh lainnya membantu orang tua berkebun, membantu menjemur, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, bisa meningkatkan kedekatan di keluarga loh. Kalian tahu nggak sih, kalau tolong-menolong juga ada batasannya? Apa sih batasan dalam tolong-menolong? Batasan itu yakni batasan untuk tolong-menolong di waktu ujian. Mengapa hal tersebut memiliki batasan? Karena menolong teman saat ujian dapat membuat orang tersebut menjadi bergantung pada bantuan orang lain, sehingga ia tidak berusaha untuk belajar agar bisa mengerjakan soal. Apabila kita ingin menolong, kita bisa membantunya di saat pembelajaran, seperti membantu memberitahu hal-hal yang belum dipahami dan memberitahu cara menyelesaikan soal yang susah. Ingatlah, tolong-menolong yang baik adalah tolong-menolong yang membantu orang lain untuk berkembang dan menjadi lebih mandiri. Mari kita bersama-sama ciptakan budaya belajar yang positif dengan saling mendukung dan menghargai proses belajar. Manfaat tolong-menolong. Nah, teman-teman hebat,
Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang manfaat luar biasa dari saling tolong-menolong. Apa saja manfaat dari tolong-menolong? Manfaat tolong-menolong yaitu: pertama, tolong-menolong bisa membuat kita jadi anak yang baik. Dengan menolong orang lain, kita menjadi lebih baik sebagai manusia. Manfaat lainnya apa ya? Kedua, tolong-menolong bisa membuat kita semakin akrab dengan teman-teman. Saling tolong-menolong membangun hubungan persahabatan yang erat dan penuh kebaikan. Nah, selain itu, dengan tolong-menolong, kita juga menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Ketika kita menolong, kita membuat dunia menjadi lebih baik. Hebat bukan? Jadi, mari kita selalu saling tolong-menolong agar mendapat manfaat yang hebat ini. Wah, baik sekali ya anak tersebut. Adik-adik bisa loh membantu orang tua seperti pada video yang adik-adik tonton tadi. Kalau adik-adik sendiri gimana? Sudahkah kalian membantu satu sama lain? Ayo berbagi cerita dengan Kak Tara dan teman-teman. Jadi adik-adik, tolong-menolong itu sangat penting untuk kita lakukan. Karena dengan saling tolong-menolong, kita dapat mengerjakan sesuatu dengan mudah loh. Sikap tolong-menolong juga bisa dilakukan di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat. Nah adik-adik, seperti yang Kak Tara katakan tadi, kita tidak boleh saling menolong ketika ujian ya. Itu perbuatan buruk. Karena ujian itu untuk melihat kemampuan kita. Jadi harus jujur ya. Wah, tidak terasa ya, Kak Tara sudah menemani adik-adik belajar tentang materi tolong-menolong. Bagaimana? Adik-adik sudah mengerti kan kenapa kita harus saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari? Sampai sini saja ya, Kak Tara menemani adik-adik. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu di video Kak Tara selanjutnya. Sampai jumpa.